Sebelum kalian melihat video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian berlangganan dan klik loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru tentang channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Ija Mahendra dari Prodi PTI akan menjelaskan tentang organisasi komputer dan arsitektur komputer. Namun pada kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang arsitektur komputer karena saya kebagian menjelaskan tentang bagian organisasi komputernya. Dan sisanya teman-teman saya yang akan menjelaskannya, oke? Sebelum kita masuk ke pembahasan organisasi komputernya, namun kalian harus tahu dulu apa sih komputer itu? Ya, komputer adalah sejumlah komponen beserta fungsinya yang dijelaskan sebagai fungsi kolektif, struktur, dan fungsi internalnya. Lalu, apa sih yang dimaksud organisasi komputer? Yap, organisasi komputer yaitu sesuatu yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Contoh dari organisasi komputer yaitu signal, interface, dan memori teknologi. Contoh lain dari organisasi komputer dapat dilihat dari instruksi perkaliannya yang diimplementasikan secara hardware atau dikerjakan secara berulang, ya. Dan untuk contoh lain dari organisasional yaitu teknologi hardware, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Tentu saja, setiap hardware komputer memiliki fungsi yang berbeda, tidak sama. Secara umum ada 4 fungsi hardware. Di antaranya, hardware tertentu tentu memiliki fungsi yang khusus untuk menerima inputan dari user. Untuk masukan tersebut nanti akan diproses untuk menjadi informasi yang baru. Yang kedua ada mengolah data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware tertentu akan memiliki fungsi yang khusus untuk mengolah inputan tersebut menjadi informasi yang baru. Yang ketiga, memberikan output. Setelah diproses, hardware tertentu akan menghasilkan sebuah output kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan secara khusus oleh hardware. 4. Menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam penyimpanan perangkat sekunder. Hardware yang menyimpan data tidak hanya terpasang di dalam komputer, namun juga hardware ada yang dipasang di luar. Untuk melengkapi pengertian di atas, saya ingin menambahkan untuk menjelaskan jenis-jenis perangkat hardware dan fungsinya. Jadi kalian simak dan dengarkan baik-baik. Hardware adalah segala peranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung tentunya ya. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen perangkat keras yang memiliki bentuk yang nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya, atau yang sering disebut juga dengan brainware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Masing-masing hardware memiliki fungsi yang berbeda. Secara umum ada 4 fungsi utama dari hardware. Ya, saya akan menjelaskan diantaranya adalah 1. Perangkat masukan. Perangkat masukan atau input device adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Data atau informasi tersebut dapat berupa gambar, teks, video, maupun audio. Beberapa contoh input device antara lain keyboard, mouse, mikrofon, webcam, dan lain-lain. Oke, lanjut. Yang kedua ada perangkat pemrosesan atau proses device. Proses device atau perangkat pemrosesan adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Proses device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Dan berikut ada beberapa contoh proses device. Antara lain 1 ada CPU yang bisa disebut juga sebagai Central Processing Unit. Ini adalah otak komputer yang mengontrol semua proses kerja pada komputer, mulai dari instruksi, pengolahan, hingga menghasilkan output-output yang
dihasilkan. Yang kedua ada VGA. VGA bisa disebut juga dengan Video Graphic Adapter, merupakan hardware yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data grafis dan hasil prosesnya akan ditampilkan pada layar monitor komputer. Yang ketiga ada RAM, atau bisa disebut juga sebagai Random Access Memory. Random Access Memory atau yang bisa disebut juga RAM merupakan perangkat keras pada komputer yang sangat menentukan kecepatan akses komputer. Oke, lanjut. Yang ketiga ada perangkat keluaran atau output device. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke dalam komputer. Misalnya, informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Beberapa hardware untuk output device diantaranya ada monitor komputer, ada proyektor, ada printer, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada perangkat penyimpanan atau storage unit. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Salah satu contoh storage unit adalah hard disk, yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data di dalam komputer. Penyimpanan data tidak hanya dapat dilakukan dalam komputer, namun bisa juga dilakukan di luar komputer dengan hard disk eksternal. Dan yang kelima ada perangkat tambahan atau peripheral. Peripheral merupakan hardware yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Modem adalah salah satu contoh dari perangkat tambahan pada komputer yang berfungsi menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Dan tadi itulah beberapa jenis-jenis hardware atau perangkat keras berdasarkan fungsinya. Semoga kalian bisa paham dan menyimak pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijo Ahmad Mubarok. Saya akan menyampaikan materi tentang organisasi komputer. Oke, langsung saja. Di dalam sebuah komputer terdapat beberapa sambungan yang berbeda-beda seperti sambungan memori, sambungan input-output, dan CPU. Yang pertama adalah sambungan memori. Sambungan memori bertugas menerima dan mengirim data-data. Begitupun sambungan output hampir sama dengan sambungan memori. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memori, baik itu memori internal maupun eksternal yang di dalamnya terdapat beberapa bagian. Memori dapat diartikan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage atau komputer memori. Yang pertama adalah memori internal. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data ataupun program. Memori biasanya dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu juga terdapat pula memori yang disebut cache. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu perangkat keras komputer atau hardware yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sebelum instruksi tersebut dikirim ke prosesor untuk diproses, dan sering juga disebut dengan nama main memory atau memori utama. Prinsip kerja RAM adalah RAM diakses melalui alamat. Semua lokasi yang dapat dialamati dapat diakses secara acak atau random dan membutuhkan waktu yang sama tanpa tergantung pada lokasi fisiknya di dalam memori. Fungsi RAM sendiri yaitu menyimpan instruksi sementara dari komputer untuk mengeluarkannya ke output device. Bisa dikatakan juga bahwa RAM adalah alat pembantu atau pengingat yang kinerja dari prosesor. Semakin besar dan cepat alat pengingat yang diaplikasikan pada suatu komputer, maka semakin bagus pula kinerja performa dalam suatu komputer. Selanjutnya adalah ROM atau
read-only memory. Read-only memory adalah sekelompok media penyimpanan yang digunakan dalam komputer maupun alat elektronik lainnya, karena data yang tersimpan dalam ROM tidak dapat diubah. Cara kerja ROM adalah pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasanya disebut BIOS. Selanjutnya kita membahas mengenai memori cache. Cache memori merupakan media penyimpanan data sekunder yang berkapasitas terbatas. Maksud berkapasitas terbatas dan memiliki berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibanding memori utama. Memori cache memiliki fungsi yang pertama untuk mempercepat akses data pada komputer, selanjutnya meringankan kerja prosesor dan mempercepat kinerja memori. Oke, selanjutnya kita beralih ke memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang berfungsi sebagai perangkat tambah atau pendukung dari komputer. Fungsi dari memori eksternal adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Selanjutnya saya akan menyampaikan yang termasuk ke dalam memori eksternal. Yang termasuk ke dalam memori eksternal diantaranya seperti flash disk, pop-flash disk, dan flash disk. Hard disk termasuk ke dalam memori eksternal yang fungsinya sebagai cadangan alat penyimpanan. Selanjutnya adalah floppy disk. Sebelum adanya flash disk, dulu alat untuk memindahkan file secara portable adalah dengan menggunakan floppy disk atau biasa disebut dengan disket. Biasanya ukuran disket, memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB. Yang terakhir adalah flash disk. Flash disk sendiri merupakan hasil pembaharuan dari floppy disk yang memiliki fungsi yang sama dan ukuran penyimpanan yang berbeda. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer. Arsitektur komputer yaitu berkaitan dengan atribut-atribut yang nampak pada programmer, seperti set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk penyajian data, ataupun mekanisme input atau output. Selanjutnya adalah konsep program. Pemrograman atau hardware merupakan proses penghubungan berbagai komponen logik pada konfigurasi yang diinginkan untuk membentuk operasi aritmatik dan logik pada data tertentu. Hardwiring program tidak fleksibel. General purpose hardware dapat mengerjakan berbagai macam tugas tertentu tergantung sinyal kendali yang diberikan. Apa itu program? Program adalah suatu deretan langkah-langkah. Pada setiap langkah dikerjakan satu operasi aritmatik dan logikal. Pada setiap operasi diperlukan sejumlah sinyal kendali tertentu. Siklus instruksi ada dua langkah, yang pertama fetch, yang kedua execute. Diawali dengan start, kemudian fetch next instruction, kemudian execute instruction, kemudian halt, berhenti. Fetch cycle. Program counter atau PC berisi address instruksi berikutnya yang akan diambil, kemudian prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh PC. Naikkan PC kecuali ada perintah tertentu. Instruksi dimasukkan ke IR atau Instruction Register, kemudian prosesor menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Sedangkan execute cycle, prosesor memori transfer data antara CPU dengan main memory, kemudian prosesor I/O transfer data antara CPU dengan input-output modul, kemudian data processing, operasi aritmatik dan logikal pada data tertentu, kemudian kontrol, mengubah urutan operasi seperti jam. Untuk contoh eksekusi program seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang digital. Dalam gerbang digital ada dua, yaitu ada input dan ada output. Ada input dapat dilambangkan dengan A atau B, bisa juga dengan C. Sedangkan output bisa dilambangkan dengan huruf Y atau S. Dalam gerbang digital ada dua bilangan. Yang pertama bilangan 1 dan yang kedua bilangan 0.
Yang bilangan 1 bisa juga disebut dengan true dan yang kedua bisa juga disebut dengan false. Dalam gerbang digital ada 3 bagian. Yang pertama AND, yang kedua OR, dan yang ketiga NOT. Yang pertama AND. Jika dua bilangan sama, maka hasilnya akan sama. Contoh, 1 ditambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Tetapi jika 0 ditambah 1 sama dengan 0 dan 1 ditambah 0 sama dengan 0. Yang kedua adalah OR. OR adalah jika salah satu bilangan 1 maka hasilnya 1. Contoh, 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. Atau bisa juga 1 ditambah 1 sama dengan 1. Tetapi jika 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan yang ketiga yaitu NOT. NOT adalah kebalikan dari input ke output. Contoh, jika input 1 maka outputnya 0. Sedangkan jika inputnya 0 maka hasilnya 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama file system, yang kedua user interface, yang ketiga struktur input atau output, dan yang keempat struktur DMA. Yang pertama file system. File system adalah metode untuk memberi nama pada berkas dan meletakkannya pada media penyimpanan. Sistem operasi dimulai dari DOS, Windows, Macintosh, dan turunan Unix. Memiliki sistem berkas sendiri untuk meletakkan file dalam sebuah struktur hierarki. Salah satu contohnya seperti FAT. File system terbagi 3. Yang pertama FAT, yang kedua FAT 32 byte, dan yang ketiga NNFS. Yang pertama FAT atau bisa juga disebut File Allocation Table adalah sebuah sistem berkas yang menggunakan struktur tabel alokasi berkas sebagai cara beroperasi. Contohnya dengan Windows 31. Yang kedua, FAT 32 byte. Bisa juga disebut File Allocation Table 32 byte. Adalah file yang digunakan untuk sistem operasi yang digunakan pada Windows 95. Yang ketiga, yaitu NNFS atau bisa juga disebut New Technology File System. Adalah file system yang digunakan untuk sistem operasi Windows NT yang berkapasitas harddisk lebih besar dan memiliki kelebihan pada security atau keamanan data yang lebih terjamin. Yang kedua, yaitu user interface atau bisa juga disebut SEL. Merupakan tampilan antarmuka yang menjadi ciri sistem operasi untuk berinteraksi antara user dengan komputer. Yang ketiga, yaitu struktur input atau output. Ada 2 macam tindakan jika ada operasi input atau output. Yang pertama, saat proses input atau output dimulai, maka kendali akan selesai ketika sedang berproses. Dan yang kedua, tanpa menunggu. Ketika proses input atau output dimulai, kendali akan selesai tanpa menunggu. Yang keempat, yaitu struktur DMA. DMA atau bisa juga disebut dengan Direct Memory Access adalah suatu metode penanganan input atau output di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. DMA digunakan untuk perangkat input atau output dengan kecepatan tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan komputer dan klarifikasi komputer. Ada 3, yang pertama perkembangan hardware, yang kedua perkembangan software, dan yang ketiga klasifikasi komputer. Yang pertama perkembangan hardware.
Ciri-ciri komputer dari generasi ke generasi yaitu ada 5. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Mempunyai ciri-ciri menggunakan teknologi vakum, memori menggunakan pita magnetik, ukuran lebih besar, daya listrik besar, dan orientasi masih untuk keperluan bisnis. Generasi kedua, sekitaran tahun 1959 sampai 1964. Ciri-cirinya menggunakan teknologi transistor atau sirkuit, menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya seperti Fortran atau COBOL. Memori sudah menggunakan magnetic core storage, ukurannya lebih kecil dari generasi pertama, dan daya listrik lebih kecil. Generasi ketiga ada 2. Yang pertama pada tahun 1964 sampai 1970, dan yang kedua yaitu tahun 1970 sampai 1980. Tahun 1964 sampai 1970 mempunyai ciri-ciri menggunakan teknologi IC, menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, daya listrik lebih hemat, kapasitas memori lebih besar, dan harga semakin murah. Dan tahun 1970 sampai 1980-an, ciri-cirinya yaitu menggunakan teknologi IC yang lebih kompleks dan terintegrasi. Juga tampilannya masih satu warna atau grand color. Dan generasi keempat pada tahun 1980 sampai sekarang. Ciri-cirinya menggunakan teknologi Josephson-Johnson, teknologi yang menggantikan chip untuk memproses triliunan operasi per detik, atau GUI, bisa juga Artificial Intelligence, multimedia, multikomunikasi. Dan yang kelima yaitu komputer masa depan. Ciri-cirinya bionsip yang terbuat dari protein sintesis sintetis, mampu melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan membuat kesimpulan seperti manusia, lebih canggih dan murah, dan bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Kedua yaitu perkembangan software. Perkembangan software ada 2 era. Yang pertama era sebelum adanya komputer, dan yang kedua era sesudah adanya komputer. Era sebelum adanya komputer yaitu ada 2 era. Yang pertama era primitif, dan yang kedua era mekanis. Era primitif yaitu software dibuat dengan petunjuk sederhana dengan menggunakan kode-kode gerak, atau bisa juga disebut dengan semapur. Yang kedua yaitu era mekanis, sekitar pada abad 1940-an sampai 1930-an, yang diterapkan pada peralatan analytical engine dan pemakaian kartu Long. Era setelah adanya komputer yaitu ada 4 era. Yang pertama era pionir, yang kedua era stabil, yang ketiga era mikro, dan yang keempat era modern. Yang pertama era pionir, sekitaran abad 1940 sampai 1960, masih berbentuk punch card yang diproduksi untuk keperluan khusus. Yang kedua era stabil, sekitaran abad 1960 sampai 1980. Software sudah multitasking, multi-user, real-time, dan menggunakan database. Dan yang ketiga, era mikro, sekitar abad 1980 sampai 1990. Software diproduksi untuk keperluan networking dan mulai menampakkan artificial intelligence. Yang keempat yaitu era modern, sekitar abad
1990 sampai sekarang. Software berbasis multimedia, objek oriented sistem pakar, dan dapat berkomunikasi dengan jaringan global. Klasifikasi komputer. Ada 3 klasifikasi komputer. Yang pertama berdasarkan tujuan pemakaian, yang kedua berdasarkan data yang diolah, dan yang ketiga berdasarkan ukuran dan kemampuan. Berdasarkan tujuan pemakaian ada 2. Yang pertama special purpose computer, dan yang kedua general purpose computer. Berdasarkan data yang diolah ada 2. Yang pertama analog komputer, dan yang kedua digital komputer. Dan yang ketiga berdasarkan ukuran dan kemampuan ada 6. Yang pertama superkomputer, yang kedua large komputer, yang ketiga medium komputer, yang keempat small komputer, yang kelima mini komputer, dan yang keenam. Tentu dari kalian sudah pada tahu apa yang dimaksud dengan motherboard. Ya, jadi di sini saya akan menambahkannya dan menjelaskan tentang motherboard ini. Oke. Motherboard adalah komponen utama dari sebuah PC, karena pada motherboard lah semua komponen akan disatukan dalam PC. Dan untuk pencontohan gambarnya, kalian bisa melihat contoh gambar motherboard di sebelah sini. Nih. Yang pertama ini socket prosesor, tempat terpasangnya prosesor atau CPU yang sering disebut dengan otak dari komputer. Dan yang nomor 2 ini ada socket RAM atau slot memori, untuk menempatkan RAM atau memasang memori. Dan yang ketiga ini ada NOR bridge, sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas antara prosesor dengan sistem memoria dan saluran utama motherboard. Dan yang keempat ini ada short bridge, sebutan bagi komponen pembantu NOR bridge. Dan yang kelima ada PCI Express X16, untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. Dan yang keenam ini ada PCI X1, untuk menempatkan aksesoris seperti adapter nirkabel, TV tuner, dan sebagainya. Dan yang ketujuh ada slot AGP, untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis AGP. Dan yang ke-8 ada slot PCI, slot ekspansi, di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. Dan yang nomor 9 ini ada BIOS, memori permanen tempat tersimpannya data penanggalan serta pengaturan dari komponen komputer. Dan yang ke-10 ini ada CMOS baterai, memori permanen tempat tersimpannya data serta pengaturan dari komponen komputer. Dan yang ke-11 ada port SATA. Ini merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru, digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Dan yang ke-12 ada port ID. Kalian bisa lihat di sana. Ini merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Dan yang ke-13 ada port floppy disk, untuk menghubungkan media removable atau media. Dan yang ke-14 ada port power atau ATX power. Ini merupakan untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Dan yang ke-15 ada back panel. Ini merupakan kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Dan yang ke-16 ini ada port SATA. Tadi sudah dijelaskan di nomor 11 ya. Bahwasanya port SATA ini merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru, digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Dan untuk yang ke-17 ini ada port ID. Ini merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Ini sudah dijelaskan di nomor 12 tadi. Dan yang ke-18 ini ada port floppy disk. Ini sudah dijelaskan juga di nomor 13 tadi, yang gunanya untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket atau floppy disk. Dan yang ke-19 ada port power atau ATX power, sudah dijelaskan di nomor 14. Ini merupakan untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard.
Dan yang ke-20 ada back panel, dan sudah dijelaskan juga di nomor 15. Kalian bisa lihat di sana. Ini merupakan kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Oke, yang nomor 21, port firmware. Untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio capture atau streaming video. Dan nomor yang ke-22 ada port RJ45 untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Dan yang nomor 23 ini ada port USB. Ini merupakan untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru yang menggantikan port paralel dan port serial. Dan yang paling terakhir ini ada port audio nomor 24 ya, untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Oke, itulah beberapa komponen-komponen yang ada di dalam motherboard. Semoga kalian paham dan bisa kalian praktekkan dan kalian ingat-ingat ya. Oke, jadi itulah pembahasan tentang organisasi komputer yang dijelaskan secara panjang lebar tadi oleh saya dan teman-teman saya. Semoga semua dapat menyimak dan mengerti tentang pembahasan tadi. Dan saya sebagai Yusril Ijamaindar dari Prodi PTI mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata yang dijelaskan oleh saya maupun teman-teman saya dalam video ini. Mohon dikoreksi untuk kami belajar ke depannya. Terima kasih kepada Anda semua dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.